Haleluya. Kami semua bangga, kami semua bersenang hati, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhan kami Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah buat kami ya Tuhan, kami yang lemah pasti dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit apapun Tuhan sembuhkan. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Tiba saatnya kami untuk mendengar pengajaran firman Allah. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami semua sudah siap mendengar pengajaran firman Allah dengan hati yang senang sekali dari permulaan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan yang dihormati dan yang dikasihi, selamat siang, selamat beribadah kepada Tuhan dan selamat menerima berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani yang berlimpah-limpah. Kita membaca di dalam suratan Petrus suratan Petrus 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semua. Hari Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa menjadikan langit dan bumi dan menjadikan hari-hari untuk kita, baik hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu hari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita 6 hari untuk bekerja, dan 1 hari kita istirahat. Kita dengar di sini, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, itu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya Tuhan? Kedatangannya itu, kedatangan Tuhan maksudnya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu?
Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh iman Allah, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari tanah dan oleh air itu. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik, bertobat, dan dapat hidup yang kekal. Perhatikan ini, suratan 2 Petrus ini ditulis oleh Petrus. Petrus mendapat kepercayaan dari Allah untuk menulis 2 buah buku. Satu, suratan 1 Petrus dan suratan 2 Petrus. Suratan 2 Petrus ini ada sebanyak 3 pasal dan 61 ayat, ditulis pada tahun 64 sesudah Masehi. Ini hari kita belajar mengenai hari-hari. Petrus ini dia adalah seorang hamba Tuhan. Ada punya kelemahan, ada punya kekurangan. Bahkan kekurangan yang menonjol. Dia berdusta. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Ini. Tetapi waktu dia bertobat sungguh-sungguh, dia ikut Tuhan. Petrus pertama pembohong, pernah menyangkal Tuhan Yesus, dan pernah gagal dalam usaha pekerjaannya. Karena dia anggap dia orang hebat, orang muda, orang kuat. Dia ahli laut, ahli angin. Dia bisa tahu ikan-ikan di laut. Dia gagal total. Maka itu marilah kita anak-anak Tuhan, selama Tuhan izinkan hidup, jangan mengandalkan akunya, kepintaran kita, gagal total. Andalkanlah Tuhan, maka pasti berhasil apa yang kita usaha. Di waktu Petrus gagal, Tuhan tidak membiarkan dia gagal. Tuhan datang sama dia pagi-pagi sebelum dia bertemu
dengan keluarganya. Dia sudah malu, mau pulang tidak bawa ikan. Sedangkan dia kalau pulang bawa ikan, ada yang dijual, dapat uang untuk makan, minum, dan bawa ikan untuk keluarga lalu makan, minum. Penuh sukacita. Tetapi waktu dia mengandalkan dirinya, mau coba tinggalkan Tuhan, mau pergi tangkap ikan, teman-temannya juga ikut, gagal total. Tetapi dia tidak terlambat bertobat. Dia bertobat. Kuasa Allah luar biasa. Orang-orang lumpuh dapat berjalan. Dia hebat. Begitu dia hebat, Tuhan pakai dia menulis 2 buah buku. Suratan 1 Petrus dan 2 Petrus. Petrus ini nama aslinya Simon, baru Petrus. Simon artinya lalang. Lalang ini tidak ada pendirian. Kalau angin dari atas dia tunduk. Kalau angin dari kiri dia ke kanan. Kalau dari kanan dia ke kiri. Dari muka ke belakang, dari belakang ke muka. Ini orang-orang Kristen yang tidak punya pendirian. Karena tidak mengerti firman. Ada satu orang datang bilang, wah dia hebat dipakai Tuhan. Padahal nabi palsu. Ada satu orang datang lagi bilang luar biasa dipakai. Tidak pernah belajar di sekolah. Belum pernah jadi murid kok mau jadi guru, kan aneh. Sekarang seperti itu. Maka kita jangan heran. Dari dulu sampai akhir zaman banyak anak-anak Tuhan, sampai hamba-hamba Tuhan terseret karena kena tipu daya dari orang-orang yang mau menyebarkan Injil. Katanya dia hamba Tuhan luar biasa. Dia berdoa, berpuasa. Ada yang 40 hari, ada yang 100 hari. Pertanyaannya, betulkah atau tidak? Bisakah kita percaya atau tidak? Timbang dan berdoa, minta Tuhan memberi kita pengertian. Kok Petrus bisa bilang hari-hari Tuhan? Ini orang terlalu hebat. Dia punya otak brainnya ini masih bagus. Saya pikir dia bisa hitung dari hari pertama, hari kedua. Hari-hari Tuhan. 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun bagi kita. 1000 tahun bagi kita itu sama dengan 1 hari bagi Tuhan. Di dalam suratan Roma mengajar kita, semua hari itu adalah hari yang baik. Maka itu ada saudara-saudara kita mengambil hari Sabtu mereka beribadah kepada Allah. Ada yang mengambil hari Minggu beribadah kepada Allah. Dua-dua itu betul. Ada lagi yang tiap hari beribadah. Itu juga betul. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi kita. Pertanyaannya, ada berapa hari sih hari Tuhan? Kok ada tulisan-tulisan banyak yang kita baca bahwa itu barang kuno, sudah diketemukan sudah berjuta-juta tahun. Itu di luar Alkitab. Itu tidak dapat dipercaya. Karena firman Allah bilang hanya 7 hari.
Tuhan jadikan langit dan bumi. Hanya 7 hari. Di sini ada orang-orang Kristen bertanya, loh dari dulu berkata bilang Tuhan sudah mau datang, kok sekarang masih seperti dulu saja? Banyak orang mengomel, mengeluh. Tapi ada orang tidak mengeluh kayak kita. Karena kita tahu 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi kita. Mereka bilang dari nenek moyang leluhur kita. Kok seperti begini saja biasa? Orang bilang Tuhan sudah mau datang. Mana? Tuhan bilang Dia akan datang. Pasti datang. Hanya tidak pernah dikasih tahu hari pasti, tanggal pasti, bulan pasti, dan tahun pasti. Maka Tuhan bilang, hendaklah kamu berjaga-jaga, berdoa dan berjaga, konseling tingkat tinggi. Sebab sewaktu-waktu Tuhan datang, Tuhan bilang, aku datang seperti pencuri. Masa Tuhan ajar kita jangan mencuri, kok datang sebagai pencuri? Kalau itu barang, saya punya barang, saya ambil, hilang, orang lihat, wah tidak ada lagi, dikira pencuri. Bukan, barang saya. Tuhan akan datang mengambil miliknya. Sampai Tuhan perjelaskan, 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat. 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 tinggal. 2 orang di tempat tidur itu berbicara tentang kehidupan nikah anak-anak Tuhan. Harus dijaga kesuciannya. Tidak boleh sebarang orang masuk di dalam kamarnya. Kesucian. Tempat tidur itu adalah tempat tidur untuk kita melepaskan lelah, baik pagi, baik siang, baik malam. Melepaskan lelah waktu kita sehat ataupun kita sakit. Dan firman Allah bilang, penjaga tempat tidur itu langsung Tuhan yang jaga. Tuhan tidak izinkan malaikat. Mengapa Tuhan yang jaga? Karena Dia sayang sama kita. Sampai kita melihat di sini penciptaan dunia ini hanya 7 hari. Berarti 7 hari Tuhan, 1 hari bagi Tuhan kita, 1000 tahun bagi kita. Berarti 7 hari itu 7.000 tahun. Jadi kalau ada penemuan barang kuno bilang jutaan tahun, maka saya sebagai hamba Allah yang dipercayakan, saya katakan itu salah. Saya harus tegas, itu salah. Yang benar ini, dunia ini umurnya hanya 7.000 tahun. 7.000 tahun itu tidak gampang. Zaman Adam sampai kepada zaman Abraham itu 2 hari, 2.000 tahun. Dari Abraham kepada Tuhan Yesus datang pertama kali itu 2.000 tahun. Dengar baik-baik. Sedangkan di sini ada 7 hari. Hari yang pertama Tuhan menjadikan langit. Puji Tuhan. Sini hari yang pertama. Hari yang pertama Tuhan menjadikan terang. Yang maksud saya tadi langit. Jadi menjadikan terang untuk di langit, di bumi. Semua terang. Ini terang.
Mengapa Tuhan jadikan terang? Karena Tuhan bilang, aku ini terang dunia. Kamu juga terang dunia, ditambah lagi, kamu juga garam dunia. Apa dunia ini harus diterangi? Padahal pagi sampai sore terang matahari. Disambung malam terang bulan dan bintang-bintang. Kok Tuhan bilang dia terang dunia? Dan kita ini juga terang dunia. Karena begini, harus ada terang. Karena semua manusia itu memerlukan terang. Anak kecil saja kalau gelap dia nangis. Nangis. Kalau ada terang dia senang. Saya juga tidak suka gelap. Saya suka terang. Kita semua suka terang. Orang-orang Kristen yang normal memerlukan terang. Tapi yang abnormal tidak memerlukan itu terang. Jadi ada orang sini bertanya, di manakah janji Allah itu mau datang cepat? Begini janji Allah, kita lihat 7.000 tahun. Nanti habis zaman Allah Bapa 2000 tahun, zaman Allah Putra 2000 tahun, zaman Allah Roh Kudus 2000 tahun, selesai sudah. Lalu hari perhentian hari ke-7 itulah seman 1000 tahun damai di atas muka bumi ini. Yang menjadi raja ialah Tuhan Yesus Kristus. Mereka bertanya ini orang-orang. Tapi betul untuk tahu. Loh dari dulu kita punya nenek-nenek moyang berkata bilang Tuhan sudah mau datang. Kita punya papa mama juga cerita Tuhan mau datang. Kok belum? Memang kita kurang mengerti itu. Kalau satu hari 1000 tahun, kita sekarang gunakan dengan kata-kata orang umur panjang sekarang satu orang 100 tahun. 1000 kalau 100 tahun berarti 10 generasi. Mana kita bisa tahu? Saya punya papa, saya tahu. Saya punya opa, saya tahu. Tapi opa saya punya papa dan selanjutnya saya tidak tahu. Lalu kita melihat 1000 tahun itu lama bagi kita. Tidak gampang. Nah, Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan pasti datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Pencuri itu datang ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, ada yang tengah malam. Maka kita harus bangga. Kalau kita tahu Tuhan mau datang, apa yang kita harus buat di sini? Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, terhadap kita. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik kepada Tuhan, bertobat. Sebab Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan mau semua masuk di sorga. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus berusaha mati-matian
untuk menyelamatkan kita. Kita bangga, kita senang. Seperti seorang anak, dia tidak perlu kerja, tidak perlu minta makan, perlu pikir makan, minum. Taunya dia anak. Tiap pagi, siang, malam papa mamanya kasih makan. Papa mamanya berusaha mati-matian untuk menghidupkan anak. Dia ora et labora, bekerja dan berdoa. Tuhan juga berusaha pagi, siang, dan malam hanya untuk kita supaya selamat masuk di sorga. Maka itu anak-anak, jangan sekali-kali melawan papa mamamu. Anak-anak, jangan sekali-kali kurang ajar sama orang tua. Harus tunduk. Nah, kenapa ada anak yang nakal, kurang ajar? Kalau anak itu kurang ajar, berarti papa mamanya kurang diajar. Kalau papa mamanya kurang ajar, anak itu kurang diajar. Maka itu mari anak-anak harus menerima ajaran orang tua. Orang tua harus mengajar anak-anaknya takut Tuhan, hormat Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan tidak mau kita ini binasa. Berarti dia sayang kita. Orang tua saja tidak mau anaknya lapar, tidak mau anaknya itu haus. Dan dia sama sekali tidak mau anaknya itu juga mati konyol. Tuhan tidak mau kita binasa. Karena Tuhan sudah siapkan kerajaan sorga secara gratis, secara cuma-cuma. Untuk siapa sorga itu? Untuk kita. Nah, kalau kita sudah tahu itu sorga ada, harus berlomba-lomba. Anak-anak sekolah dia tahu kalau dia sampai perguruan tinggi, sudah waktunya dia lulus, dia jadi sarjana, ada waktunya. Maka itu dia kejar pagi siang malam belajar. Kita juga pagi siang malam berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita akan masuk di surga. Tuhan akan datang sebagai pencuri untuk mengambil orang miliknya. Sekarang ada dua orang di tempat tidur. Satu hidup di dalam dosa, satu hidup di dalam kesucian. Orang yang hidup suci itu adalah milik Tuhan. Yang hidup dalam dosa itu milik setan. Tuhan tidak perlu bawa itu setan ke sorga. Tuhan mau bawa dia punya orang ke sorga. Maka Tuhan datang, dua orang di tempat tidur, satu hilang. Yang percaya Tuhan, yang hidup suci diangkat. Orang boleh bilang hilang, bukan hilang. Orang itu milik Tuhan, dia ambil. Dia tidak salah. Kau tinggal yang satu itu milik setan, dibiarkan. Kalau dua orang di ladang itu juga berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Satu ini diangkat, satu tidak. Yang diangkat itu hamba Tuhan. Kenapa yang satu tidak? Yang satu itu hamba hantu. Di sorga tidak ada hantu. Jadi Tuhan tidak ambil itu hamba hantu. Hanya hamba Tuhan. Kalau dua orang itu anak Tuhan, ya anak Tuhan saja yang diambil, bawa ke sorga. Yang satu itu anak hantu, anak setan, tidak perlu ambil dia. Itulah sebabnya, maka Petrus ini, kita angkat tangan, dia hebat. Dia dapat banyak kuasa dari Tuhan. Luar biasa.
ia diberkati. Dan kita lihat di sini, dia bertobat, dia hidup suci. Sampai ia mau diselipkan, dia bilang, biarlah kakiku ke bawah, kepala ke atas. Bukan itu yang dia minta. Terbalik, kasih kepalaku ke bawah dan kakiku ke atas. Hebat dia. Maka kita yang ada sekarang, mungkin 50 tahun lalu kita dengar Tuhan mau datang, kok belum datang? Sabar. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah. Dengar dan sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan datang tepat waktunya, hanya kita tidak tahu hari apa, tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa. Tetapi Tuhan pasti datang. Oleh karena itu kita yang tahu Tuhan datang. Hai suami istri, anak-anak semua, marilah kita sama-sama bertobat, lalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Aman. Kita menyerahkan semua usaha pekerjaan kita kepada Tuhan. Aman. Kita menyerahkan semua hidup ini, istri, suami, anak-anak, semua aman. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan terima kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita. Luar biasa, kita senang, selamat. Lalu Tuhan membawa hidup kita ini ke dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga kita hidup senang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya, 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 haleluya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin kami dari kebaktian permulaan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau pulang ke rumah tangga kami masing-masing.
Anak-anak Tuhan yang diberkati, marilah kita pulang ke rumah tangga kita dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dari Allah Putra, berkat damai sejahtera dari Allah Ruhul Kudus menyertai kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya semua. Katakan amin. Amin. Shalom.